komputer. Oke. Kemarin ada sebagian teman-teman, bukan sebagian ya, sebagian kecil banget ya, yang sudah nyetor konten, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman ada kesibukan lain ya, nanti tapi tetap aja kita kasih deadline yang nanti mau dibantu untuk dipostingkan kontennya sesuai dengan keyword yang teman-teman sudah siapkan ya. Oke, saya langsung ke share. Saya share dulu ya ini. Ini bagian-bagian yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya, digital marketing umroh. Yang pertama yang harus ketika kita ingin membuat sebuah website ya, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah nama domainnya. Nama domain ini benar-benar harus kita pikirkan, karena di nama domain ini nanti kita di sini ada dua ya, nama travelnya. Kenapa harus kita di nama domain kita harus ada nama travelnya? Kita nggak tahu kan ke depannya travel itu siapa tahu jadi besar. Travel tersebut siapa tahu jadi besar gitu kan, dan para pencari umroh itu dia langsung nyari travel, nama travelnya aja. Ya seperti travel besar saat ini ya. Misalkan kayak dasar saya menyampaikan ini adalah dari beberapa website ya. Dari beberapa website dari binaan saya, itu keyword-keyword tertinggi yang dicari itu nama travelnya. Terutama apa namanya, travel yang jamaahnya udah banyak. Ya, travel yang jamaahnya sudah banyak, dia searching terus travel. Nama travelnya saya lihat itu paling tinggi. Nah, artinya di sini ya nama domain itu plus nama travel itu boleh. Juga mendatangkan trust. Mendatangkan trust. Oke, yang kedua adalah itu menyebutkan nama produk utama. Produk utamanya apa? Produk utamanya adalah umroh. Produk utamanya apa? Produk utamanya adalah haji. Ya. Nah, jadi produk utama, bukan produk khusus ya. Misalkan produk utama umroh. Kalau umroh plus Turki itu berarti sudah isinya harus tentang Turki semua ya. Nah, ini dua ini menimbulkan trust ya. Tapi kalau kita kasih nama domainnya domain umum, misalkan Digital Bekasi. Ya, Digital Bekasi itu walaupun tetap ada traffic dan lain-lain, itu sepertinya mereka akan lebih mengutamakan milih yang ada nama produk sama nama travel, kecuali di domain yang umum tersebut ada penawaran yang sangat menarik gitu ya. Nah, teman-teman ya, bisnis travel umroh ini sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat gurih ya kalau menurut saya. Ini saya sampaikan di awal kepada teman-teman, di saat momen-momen travel yang besar-besar ya. Misalkan gini, saat ini deh ya, untuk umroh Ramadan itu kan udah banyak yang full. Umroh Ramadan itu udah banyak full. Jadi calon-calon jamaah yang biasanya dia di travel A, travel B, travel C, mereka akan menyari-nyari sampai seterusnya ya. Sampai mereka akan cari sampai mereka ketemu yang memang belum full. Bahkan sampai nelponin beberapa travel lainnya, sehingga mereka yang websitenya ada di halaman 6, halaman 7 pun mendapatkan lead. Ya, ada beberapa hari yang lalu itu websitenya masih belum bagus banget. Websitenya belum bagus banget, dapat lead. Ya, ternyata lead yang memang cerita si calon jamaahnya ini, dia telepon travel lain udah penuh, akhirnya dia cari-cari lagi. Gitu ya. Nah, ini dari nama domain harus benar-benar teman-teman di sini pahami ya. Misalkan travelnya adalah Travel Al-Hijaz atau Travel Hasanah, travelhasanah.com, Travel Hasanah Official, Travel Hasanah atau Travel Al-Hijaz atau Travel Samira. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nih. Lalu yang selanjutnya adalah jika memang teman-teman mempunyai kemampuan, ya itu websitenya lebih dari satu, ya lebih dari satu kalau bisa.
Tapi boleh berproses dulu, bagus dulu satunya selama 2 bulan, terus duplikat, bikin baru lagi, bikin baru lagi, bikin baru lagi. Untuk teman-teman yang punya kemampuan. Untuk teman-teman yang istilahnya enggak punya kemampuan untuk mungkin kemampuan waktu, kemampuan budget gitu ya teman-teman, bisa pakai web-web gratis yang lainnya ya. Yang penting itu ada banyak ya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah keyword. Yang domain udah paham saya rasa ya. Itu adalah keyword. Ini keyword ini penting banget sampai saya kepikiran membuat bukunya ya. Karena selama ini kita terbiasa menggunakan keyword-keyword yang volumenya tinggi. Kita nggak tahu itu audiensnya itu siapa. Ya, keyword 2 kata, 3 kata memang sih ya. Apa nama itu keywordnya keren banget, keywordnya keren banget. Tapi gini ya, teman-teman, apabila kita memulai dari keyword pendek, itu belum tentu keyword panjangnya naik ya teman-teman ya. Belum tentu keyword panjangnya naik. Tapi kalau kita mulai dari keyword panjang yang buying, itu keyword pendeknya biasanya seiring berjalannya waktu ya, itu dia bisa ngikutin. Seperti itu ya. Nah, jadi apa aja sih komponen-komponen dalam menentukan keyword? Yang pertama itu market behavior. Apa yang ada di pikiran calon customer kita? Yang ada di pikirannya apa kalau mau nyari umroh? Kita nggak usah pakai yang kata-kata yang panjang lah ya. Kita anggap aja pertama travel umroh, mereka akan cari travel umroh gitu kan. Yang kedua umroh murah, yang ketiga umroh premium, yang keempat umroh VIP. Jadi 2 kata dikumpulin semua ya. Berapa banyak sih keyword-keyword utama daripada apa namanya, daripada web-web umroh tersebut ya. Kita coba ini aja ya, kita coba searching ya. Ini sebentar ya, tak share. Ya. Kalau Zoom ini kalau kita share semua screen dia ini apa namanya ketutup bacaan-bacaan tab-nya. Oke ya. Kita bisa pakai apa misalkan Dojo Tool ya, Dojo Tool ya. Kita cari 2 kata dari keyword umroh, 2 kata dulu ya. Misalkan umroh gitu ya. Umroh kita searching, terus kita lihat 2 katanya apa. Oke ya. Oke. Kita stop sampai di sini. Nah, 2 katanya apa ya? Umroh berapa hari? Berarti nanti ada di sini akan muncul keyword apa? Keyword umroh 9 hari, 6 hari, 6 hari, 12 hari, 15 hari, keyword Malang berarti nanti akan muncul kota ya. Kalau 2 kata mabrur ini, nah terus lalu 2023 apalagi biaya muncul juga ya, ada juga badal, umroh cicilan, ini ada aja orang umroh COD ya. Oke, lalu umroh gratis ya. Umroh gratis boleh nggak kita jadikan keyword? Boleh, karena kan biasanya dia kalau mau umroh gratis dia bawa berapa orang gitu kan. Oke, teman-teman juga dikumpulkan di satu notepad. Jadi kumpulkan dulu sebelum kita nyusun keyword ya. Nah, kita coba biaya umroh ya. Di sini akan muncul semua. Kita ambil 2 katanya dulu aja ya. Saya taruh di notepad sebentar. Wah, ini udah kebanyakan. Kita lihat ini biaya umroh. Ada biaya umroh anak kecil, biaya ya Garuda Indonesia, umroh Januari. Oke. Ya. Nah, terus kita searching lagi paket umroh. Udah berapa tadi biaya umroh sama umroh gratis tadi ya. Lalu paket umroh. Paket umroh.
Paket umroh memang banyak ya orang mainin ya paket umroh. Oke ya teman-teman. Berarti dua kata yang ada di dalam pikiran ini kita melihat apa yang ada dalam pikiran customer itu dua kata aja ya. Dan itu juga pernah diketikkan oleh mereka di Google sehingga di Google tersuggest ya. Lalu promo umroh. Nah, ada juga ya promo umroh ini kata-kata murah muncul ya. Promo umroh, promosi umroh ya. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah kita cek di sini apa ada promo umroh, ada paket umroh, ada biaya umroh. Coba travel umroh ya. Travel umroh. Oke. Travel umroh ada nama umrohnya, ada nama kotanya. Ya biasanya itu sambungannya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba searching. Ya, kita coba searching di Google. Biaya umroh ini kita anggap ya, kita itu sudah menemukan ya, kita sudah menemukan beberapa keyword utama yang ada di pikiran calon customer, walaupun sebenarnya yang dia pikir yang ada di pikiran itu panjang banget ya. Di sini kita coba ambil dua kata aja dulu. Karena ketika mereka mengetik itu apa yang ada di pikiran mereka itu bisa langsung berubah. Ya. Nah, kita mainkan biaya umroh 2023. Oke, itu setelah tahun ada kota ya. Terus ada jumlah lagi. 2 orang. Jadi si calon pencari ini kemungkinan bisa mereka menggabungkan menjadi biaya umroh ya untuk misalkan 3 orang ya, 3 orang. Lalu dia lanjutkan ya Bekasi misalkan ya, Bekasi lalu 2023 bisa terjadi seperti ini karena dia diajarin oleh suggest ya, oleh suggest Google tadi. Panjangnya nanti seperti ini ya. Ternyata ada yang iklan itu kan. Nah, panjangnya nanti akan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya harap teman-teman paham di sini walaupun nanti ketika kita menyusunnya itu udah main kan bisa kita susun berdasarkan ini ya, berdasar pakai keyword. Ini kan sudah dapat nih formulanya ya, formulanya sudah dapat biaya umroh untuk 3 orang Bekasi ya. Nah, ini kita bisa kembang ya. Kita bisa kembangkan nah, ini kita bisa kembangkan sebanyak-banyaknya pakai susun keyword yang nah ini untuk 5 orang ya, untuk 5 orang misalkan ya, Bekasinya ganti jadi Depok misalkan Depok ya, lalu ini kita bisa kembangkan lagi ya Soalnya pada kalau kayaknya ini sorangan magawi. Kalau kan semuanya nang kayak dibalas bisa. Oke ya, ini bisa kita kembangkan jadi 6 orang ya, terus Jakarta dan seterusnya ya, daerah-daerah kita. Oke, daerah target kita. Lalu ini juga bisa kita kembangkan menjadi apa tadi paket gitu ya, paket atau kita langsung masuk ke toolnya ya, dongkrakusaha.com susun keyword. Nah, teman-teman di sini kan sudah punya buku semua ya, sudah punya buku semua. Cara mengembangkannya mana tadi notepad saya. Nah, biaya umroh. Ini keyword awalannya, biaya umroh apa tadi? Biaya umroh, paket umroh, ya, biaya umroh, paket umroh, promo umroh. Kita main 3 di awalan aja ya. Ini kita bikin ya, misalkan biaya umroh. Biaya aja ya, biaya, koma, paket, koma, promo, koma, ya. Nah, lalu setelah itu di sini apa? Umroh. Umroh ya. Di dalam rumusnya tadi kita lihat di sini keyword ada budaya ya. Ada budaya itu bahasa, ini keinginan gitu ya. Boleh juga kita taruh umrah juga ya, umrah. Kalau orang Sumatera kan bilang umroh itu umrah, orang Sulawesi juga. Lalu di sini kita lihat yang udah kita susun tadi untuk ya, untuk 3 orang, untuk 3 orang, untuk 5 orang ya. Sini bisa ya.
untuk 3 orang, untuk 5 orang, untuk misalkan 6 orang dan seterusnya ya. Nah, lalu di sini nama kota, Bekasi, Depok ya, Bogor, Jakarta. Oke. Kita udah tersusun banyak ya keyword-keyword kita. Nah, lalu berikutnya bisa juga ya di sini hasil suggest kita tuh muncul nama bulan ya. Ini 2023-nya belum dibikin ya. 2023 gitu ya. Nah, bisa juga di sini pakai nama bulan ya. Pakai nama bulan, paket umroh bulan Januari ya. Bulan Januari ya kan. Januari 2023 ya kan untuk 2 orang ya, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman, ini penting ya, ini penting, jangan dilewatin, benar-benar teman-teman harus susun. Karena dari keyword-keyword long tail yang teman-teman mainkan ini, itu cukup 1 page itu nanti ketika orang nyari ya, ketika orang nyari biaya umroh Januari 2023, halaman itu bisa muncul. Biaya umroh Februari apa namanya, murah ya kan, 2023 halaman itu bisa muncul gitu ya, bisa lebih kuat lagi ya. Oke, kita kembali ke sini lagi ya. Jadi keyword itu ada market behavior, suggest Google yang tadi. Suggest Google, setelah suggest Google, dia terus ada yang budaya, dia pakai kata-kata apa ya yang sesuai dengan daerahnya mereka. Ya kan? Setelah itu keinginan dia maunya apa? Maunya yang murah ya, maunya yang misalkan yang VIP, maunya yang bulan apa, bulan Ramadan, bulan apa, dan lain-lain. Ini nanti dipasang di keyword kita ya. Oke teman-teman ya. Nah, setelah itu apa? Konten ya. Konten itu misalkan kita punya 1000 keyword atau 10.000 keyword ya teman-teman. Konten yang diperlukan, konten resmi, konten penawaran yang diperlukan ya, penawaran dan program itu sebenarnya 1. Jadi nanti yang teman-teman kirim ke kita itu hanya untuk memperbanyak URL-nya aja, untuk memperbanyak URL, penawarannya adalah 1. Isinya isinya bisa kita spin ya, tapi penawaran dan program ini cukup 1. Paling atas ditaruh ya. Bisa misalkan jadwal, penawaran, program, atau jadwal. Setelah itu calon customer itu biasanya mereka itu lebih ke nyari nomor telepon aja dulu ya. Gimana di penawaran kita ini kita menekankan kepada mereka agar mereka ngajak kita WA gitu kan. Anda yang order hari ini, Anda yang konsultasi hari ini mendapatkan harga spesial, harga khusus, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini harus benar-benar ini ya, diajak mereka langsung ke WA. Jangan sampai mereka itu tidak menemukan kontak WA kita pada bagian atas. Jangan sampai mereka tidak menemukan nomor telepon kita di awal ketika mereka membaca. Ya, seperti itu. Seperti misalkan yang punya website siapa ini, saya cek tadi. Nah, ini ya adalah marketplace umroh. Nah, ini Haji Plus terbaik di Indonesia, setiap minggu ada keberangkatan. Ini kan udah sebuah nilai ya, setiap minggu ada keberangkatan. Jadi tanggal berapapun mereka sebenarnya ada di sini ya, jaminan 100% berangkat sesuai dengan jadwal, dapatkan voucher cashback. Ini menarik ya. Nah, apa yang mereka jual? Haji Plus, umroh reguler dengan kereta, umroh plus Turki, umroh Dubai, umroh Aqsa, umroh VIP gitu kan, umroh rombongan dan lain-lain itu disebutkan di awal-awal ya. Karena nggak mungkin calon customer itu ngebuka satu-satu program kita, buka gambar satu klik-klik dan lain-lain, itu nggak mungkin. Mereka lebih suka bertanya biar dicariin. Ya, jangan ragu-ragu daftar sekarang juga. Nah, ini penekanannya kurang ya, harusnya ya untuk yang daftar sekarang bisa mendapatkan fasilitas misalkan dengan kereta cepatnya disampaikan misalkan sebagai gratisnya, atau voucher cashback-nya ya, segera daftar saat ini, konsultasi saat ini untuk mendapatkan voucher cashback dan lain-lain. Di sini ada namanya scarcity-nya ya.
Nah, ini. Oke, kita lanjut ke ya. Program YouTube, Map, dan seterusnya, ini adalah dominan untuk agar membuat website kita tuh unik ya. Unik. Kenapa halaman website kita harus unik? Karena robot Google itu nggak suka sama yang halaman duplikat. Ya, robot Google itu tidak suka dengan yang halaman duplikat, bukan konten duplikat ya, halaman. Oke, kita buka lagi halaman duplikat seperti apa. Nah, misalkan dia masuk ke halaman dalam ini ya, halaman di sini gitu kan. Wah, musa ini. Ya, dia masuk ke salah satu halaman, terus halaman lainnya juga sama gitu, ya. Nah, halaman lain sama gitu kan, itu dia nggak suka, itu dianggap duplikat gitu ya. Nah, ini pun kalau di template-nya kita, teman-teman, kalau di template-nya kita itu kalau di refresh ya, kalau di refresh ini coba kita refresh ya, umroh Ramadan 30 juta. Dia coba kita refresh lagi. Kok nggak berubah ya? Harusnya ini berubah ya. Kalau dia memang 30 jutaan semua di atas ya. 30 jutaan. Beda nggak sih? Oh, beda ya kata-katanya ya. Iya ya, kalau di refresh dia, oh bukan di halaman ini yang berubah nanti ya, saya infokan. Nah, ini jadi kalau di kita ya, diusahakan bagaimana teman-teman setiap halaman URL-nya ini itu beda ya. Makanya ada materi-materi BPP, nanti setelah ini nanti ada video-video yang saya share ke grup, nanti teman-teman bisa praktekin ya. Oke ya. Selanjutnya backlink ya. Backlink ini posisinya terakhir ya, teman-teman ya. Website kita udah keisi semua dan lain-lain, baru masukin backlink ya. Jadi jangan di awal-awal website baru bikin sudah di backlink gitu ya. Nah, backlink ini nanti terakhir aja, kita pakai dongkrak usaha untuk backlinknya. Oke, tugas utama daripada teman-teman yang websitenya sudah keisi ya. Tugas utama dari teman-teman yang websitenya sudah keisi, ini yang punya website Oase Web siapa? Ada apakah hadir Oase Web? Oke, jadi Oase Web ini tadi udah tak buka. Nah, ini ya. Oase Web ini baru diisi ya, baru diisi apanya namanya? Kemarin nyetorkan, ada beberapa sih, ada 3 sampai 4 baru yang nyetor, ini baru diisi sama kita. Jumlah postingannya, oh ya, ini kan sesuai dengan keyword yang dikasih ya, sesuai dengan keyword yang dikasih. Nah, tugasnya teman-teman ya, sebenarnya kalau udah keisi semua seperti ini ya, seperti punya Pak inilah ya, yang sudah keisi semua, punya Pak ini ya. Jika sudah terisi semua seperti ini ya, sudah terisi semua seperti ini, tugas teman-teman itu hanya satu. Dan gunakan 10 menit waktu teman-teman satu hari untuk menginspeksi ya. Inspeksi yang mana? Inspeksi semua halaman yang ada secara manual, daftarkan ke Google ya. Daftarkan ke Google secara manual ya. Baik yang link-link di sini, atau juga ada satu link ya, ini punya Pak Kaja ya. Ada satu link yang harus teman-teman nanti menjadi PR-nya teman-teman ya. Itu menjadi andalan di kita ya. Linknya itu apa? Seperti dicatat mungkin garis miring 1 dari semua URL kita, garis miring 1, terus berikutnya adalah kata kuncinya ya. Oke. Nah, di sini cara bikinnya seperti apa? Cara bikinnya ya. Kita taruh di Notepad. Ya, kita taruh di Notepad. Ini saya hapus dulu. Nah, ini taruh di Notepad ya. Garis miring 1 ya. Lalu kita ambil keyword. Keywordnya mana tadi, hasil susun keyword?
Misalkan ini ya, hasil khusus susun keyword tuh ini. Kita taruh di notepad juga. Oke ya. Hasil susun keywordnya. Nah, ya. Ini oke. Nah, ini teman-teman ya. Garis miring 1 ini nanti digabung ke garis miring 1 ini ya. Saya coba ganti di URL kita tidak ada spasi, di URL kita tidak ada spasi, adanya diganti dengan min. Saya coba ganti dengan min ya. Ganti, oke. Spasi ganti sama min. Oke ya. Ini udah terganti semua ya. Ini yang ada 2, kita replace aja dulu ya. Oke, ini ada yang belum kena kita. Sorry. Ya, nah ini nanti digabung. Ini digabung ke sini ya. Digabung. Oke ya, sampai segini aja. Nanti teman-teman diselesaikan ya. Ini soalnya banyak banget habis waktu kita. Nah, ini ya. Jadi tugas teman-teman adalah mendaftarkan. Pak Kaja, saya izin ini Pak ya untuk nyobain Pak ya. Iya, Saya izin untuk nyobain di website Bapak ya. oke Pak. Mana tadi? Oh, admin. Oke. Saya coba daftarkan ke pengaturan dulu. Pengaturan, sorry. Meta SEO utama. Nah, ini saya masukin konsol saya dulu di sini ya, teman-teman ya. Saya rasa kalau untuk Google Console, teman-teman udah paham semua ya, videonya udah beberapa kali saya ini bagaimana menghubungkan website kita dengan Google. Oke, saya ya. Ini domainnya diambil ya, domainnya diambil, kita copy. Copy domainnya diambil. Saya add property ya. Nah, bukan di domain yang sebelah kiri ini, tapi di URL traffic ya. Nah, paste, continue. Nanti dia akan mengeluarkan script ya. Dia akan mengeluarkan script. Oke. Nah, ini dia akan mengeluarkan script seperti ini, scriptnya kita ambil. Kita taruh di sini ya. Nah, ini teman-teman ya, bisa sampai 5, bisa sampai 10 juga ditaruh. Jadi misalkan punya admin yang untuk inspeksi, ada 5 orang, ya dimasukin semuanya 5 orang, jadi mereka membantu. Misalkan Pak Kaja punya ya punya anak buah siapa gitu kan, bisa ditaruh beberapa gitu ya. Pak, itu kan minta email, berarti emailnya beda-beda gitu ya? Nggak apa-apa ya? Beda-beda. Oh, email beda-beda, domain sama bisa ya? Bisa, tapi jangan terlalu banyak ya, maksimal 10 aja. Iya ya, karena sekarang saya kalau inspeksi itu selalu diminta verifikasi gambar itu, jadi baru 1, minta lagi 1. Ya, ini kita coba ya. Ini punya berapa orang ini Pak? Punya Bapak semua? Ah, maksudnya? Ini kan ada beberapa Google verifikasi nih. Oh iya, 3-3-nya saya punya. Oh ya, kalau Bapak punya 3-3-nya dimatiin aja salah satu. Oh, beda email ya, diganti-ganti. Iya, dimatiin salah satu Oh, kecuali kalau beda orang. oke. Ya, oke. Ya. Nah, nanti kita submit, setelah kita submit ya. Setelah kita submit ya. Lalu di sini kita verifikasi, kita verifikasi ya. Oke. Nah, tugas teman-teman apa? Ini yang di Notepad. Ini kan kita sudah dapat link ya.
Kita sudah dapat link. Link ini bisa kita langsung inspeksi. Langsung aja inspeksi. Ya. Tapi sebelum kita inspeksi, kita lihat dulu lah seperti apa bentuknya ya. Mana tadi? Ini ya. Nah. Bentuknya tetap seperti ini, cuman di sininya berubah-ubah ya. Di sininya berubah-ubah ya. Diinspeksi tanpa nambah Tanpa nambah artikel. Oh. Iya, ya. Nanti di sini jadi gini, teman-teman pemain lama itu dia udah nggak nambah-nambah artikel lagi. Dari yang tahun 2016 dia bikin paling nambah program setahun sekali gitu ya. Yang diganti sama dia yang di atas ini setahun sekali. Lebihnya dia tidak nambah-nambah artikel lagi, kecuali kalau artikel ini ya. Kalau untuk yang buying sih mereka nggak nambah-nambah lagi ya. Ini kalau di refresh ini beda-beda ya. Kalau di refresh yang di sini berubah-ubah ya teman-teman ya. Di sini berubah-ubah. Kalau di refresh yang ini berubah-ubah. Oke. Nah, ini kita copy lalu lantas kita daftarkan. Tugasnya teman-teman ya ini aja gitu loh ya. Nah, tes live ya, tes live. Kalau pakai handphone biasanya lebih cepat. Bisa pakai handphone ya. Pakai handphone biasa lebih cepat. Kalau pakai desktop dia agak muter-muter gitu. Nah, jadi dari Notepad ini teman-teman bisa membuat link yang di luar dari postingan kita. Ya, yang dari Notepad ini yang pakai ini ya, garis miring 1 biaya ini nggak ada postingan di website kita. Postingannya nggak ada di website kita ya, tapi kita langsung daftarkan ke Google. Oke ya. Nah ini ya, tinggal ini belum ditemukan di Google, lantas request index. Oke, itu yang pertama ya, link teman-teman sendiri yang bikin ya, tanpa harus nambah-nambah postingan. Misalkan nih tahun 2024 sudah apa namanya? Mana tadi sih? Oke ini ya. Nah ini kita bikin, wah ini udah masuk tahun 2024 nih gitu kan, kita nggak usah bikin artikel lagi, bikinnya 0224 enter ya, dia udah langsung berubah jadi tahun 2024, diinspeksi ya, seperti itu ya. Ini cara sederhananya yang bisa teman-teman lakukan terlebih dahulu. Nanti ada berikutnya tambahan-tambahan ringan yang akan saya info kepada teman-teman ya. Tapi kalau sebelum ini dilakukan, nanti takutnya malah teman-teman down dalam melakukan, saya udah tugas macam-macam kok belum ke indeks atau tidaknya saat ini dengan algoritma Google yang saat ini. Daripada kita menunggu Google mengindeks, mendingan kita mendaftarkannya. Kalau kita daftarkan sehari 10, itu sebulan udah 300, 3 bulan udah 1000. 1000 itu biasanya udah dapat lead. Udah dapat lead yang luar biasa ya. Oke. Nah, ini ya. Terus kita tambah lagi. Nah, ini kita copy lagi ya. Kita copy. Kita enter lagi di sini kan. Paket umroh buat 3 orang gitu kan. Terus kita daftarkan lagi. Begitu seterusnya. Ya. Tapi apabila udah keisi di sininya ya, kalau nggak keisi ini kosong, jadi nggak ada dinamisnya ya. Nah, teman-teman bisa bikin link di situ. Lalu yang kedua, teman-teman, untuk menginspeksi URL atau meng-add URL, itu kita ada namanya link produk.php. Nah, ini link semua yang ada di website kita ya. Bapak baru manual, Pak ya? Nah, ini Pak. link semua yang ada di website kita. Iya. Oke. Iya. Nah, ini Pak, Bapak kan pakai nomor telepon nih di belakangnya ya. Nomor teleponnya jangan sampai hilang, Pak ya. Oh iya. Ya, kalau hilang nomor teleponnya sayang gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini karena yang produknya sedikit ya. Ini ya. Oase ini baru kita isi kemarin. Kalau diketik link produk.php.
Ya, nah dia muncul nih. Banyak ya. Umroh plus Turki murah Jogja, nggak pakai tahun di sini. Ya nggak apa-apa sih ya, harusnya pakai tahun biar lebih spesifik. Karena kenapa saya sarankan pakai tahun sama pakai ini ya? Karena di suggest Google ya, di suggest Google itu selalu kadang muncul tahun, kita mau searching apa aja muncul tahun, misalkan promo paket umroh ya. Tahunnya selalu muncul, membuat si calon customer, si calon jamaah kita tuh akan berpikir untuk ngisi tahun juga ya, untuk ngisi tahun juga. Oke ya, seperti itu. Ini ya, ini harus pakai 2023 Jogja gitu kan. Oke, nanti teman-teman ya, setelah itu kan misalkan teman-teman yang udah optimasi dari bulan Desember ya. Teman-teman yang udah optimasi dari bulan Desember, atau gini, di sini kan paket umroh Ramadan, umroh Ramadan ini semua gitu ya. Nah, ketika Ramadannya udah lewat, ya, ini coba kita klik ini. Ketika Ramadannya sudah lewat ya. Nah, ini Bapak nggak pakai tahun juga, harus pakai tahun. Ketika Ramadannya sudah lewat, itu tahunnya langsung diedit nggak apa-apa, karena nanti ya, misalkan tahun 2024 yang 2023-nya kuat gitu ya. Tahun 2023-nya kuat, orang akan mikir karena di judulnya kita, oh ini tahun 2023 datanya nggak valid gitu kan. Jadi di sini diedit aja langsung kalau udah lewat, daripada program kita itu langsung edit ke tahunnya atau edit judulnya. Memang sih akan turun dulu, akan turun, tapi dia untuk menguatkan di beberapa bulan kemudian ya, seperti itu. Habis diedit diindeksin lagi, Pak? Iya. Oke. Habis diedit didaftarkan lagi ya. Oke. Daripada dibiarkan itu jadi link yang ya bukan tidak berguna ya. Kita itu kan punya website itu bukan untuk keren-kerenan di halaman satu aja, bukan untuk keren-keren dilihat calon customer, cuman diklik calon customer dan mendapatkan lead gitu loh Maaf ya. Pak Put, yang Ya. diedit bukan URL linknya kan? Judulnya, kalau judulnya diedit, artinya URL-nya berubah ya, artinya URL-nya berubah. Nah, ketika URL-nya berubah, nah gini keunikan website kita ya, ketika URL-nya berubah, apakah yang lama itu hilang? Enggak ya. Website kita kalau misalkan URL-nya berubah, yang lama itu tetap ada. Tetap ada ya, tapi sebagai apa? Sebagai URL, bukan URL siluman ya, URL yang sebenarnya tidak ada datanya di database kita karena sudah kita edit. Nah, kelebihan kita itu ya, apapun linknya kita buat ya, apapun linknya kita buat, misalkan kita buat linknya apa nih, misalkan paket umroh ya 2028, enter ya, ini dia akan ada gitu ya, URL-nya akan ada, makanya perlu ada konten SEO Denai diisi gitu ya, konten SEO Denai diisi sehingga konten pun akan mengikuti perubahannya ya. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, sering sih ya, ini judulnya dibikin judul umum ya, judul umum misalkan apa namanya, harga hotel di Saudi naik 300%. Ya, harga hotel di Saudi naik 300% di inspeksi. Terus nanti ketika orang nyari, ini kita dapatin traffic dari judul ini. Ya. Nah, kelebihan dari platform kita itu ini. Jadi sebenarnya sangat memudahkan teman-teman. Yang terpenting itu ini ya. Boleh seperti ini dibikin, boleh lengkap banget ke bawah kayak punyanya Halijaz yang siapa itu ya? Coba. Halijaz official.
Nah, ini dia ya, boleh pakai iframe gitu ya, boleh pakai iframe, jadwal-jadwalnya bisa kelihatan di sini seperti ini gitu kan. Nah, atau teman-teman bikin seperti ini malah lebih bagus ya. Tabel-tabel seperti ini untuk SEO-nya malah lebih bagus. Ini ya. Pak Putra, Ya. tanya dong Pak, ini kalau masukin jadwal Alizaz ini gimana caranya Pak ya? Karena kan berubah terus tuh Pak tiap hari. Gini ya. Kalau ini di iframe, Mbak. Ini di iframe. Iframe itu area Ctrl U. Oh, mesti masuk ke ini ya Pak? Enggak. Oh. Nah, ini nih, ini ambil skripnya. Ambil skrip ini. Nah, kan sebenarnya alamatnya itu ini aplikasi ini Iya. kalau Oh, ada mestinya ada jadwal belakangnya habis.com tuh ada jadwal. belakangnya ya. Mana ya? iframe. Nah, nanti kan dikasih tuh linknya gitu kan. Nah, link itu nanti yang disisip ya. Link itu nanti disisip. Tapi kalau saya sih dari pengalaman saya, daripada ini ya, kalau kita ngomongin SEO ya, statis seperti ini lebih bagus dibandingkan ini gitu ya, lebih bagus dibandingkan ini dalam sisi SEO-nya ya. Tapi dalam sisi kita nggak apa-apa lah, misalkan bikin dalam 1 tahun kayak punya sebentar, saya contohnya kebanyakan Alijaz sama Hasanah ya. Jadi nah ini dibikin seperti ini ya, Februari 2023. Ini lebih keren lagi ya. Teman-teman cuman belajar HTML sederhana biasa. Ini lebih keren lagi, SEO-nya lebih bagus. Seperti ini. Jadi nggak harus pasang iframe di situ. Kalau pasang iframe di situ tidak pengaruh ke SEO ya, tapi kalau seperti ini artinya konten kita tuh unik. Seperti ini. Ya. Nah, kalau ini mah gampang mainnya ya, tinggal dimasukin ke Excel, Excelnya diambil, dicemplungin gitu, udah jadi ya. Nanti kapan-kapan kita akan khusus HTML for SEO materi kita ya. Oke, saya open pertanyaan yang ingin bertanya ya. Jadi tugas teman-teman yang sudah keisi produknya yang sudah keisi, inspeksi URL saja, terus kita lihat selama 1 bulan. Kita lihat selama 1 bulan inspeksi URL-nya teman-teman ya. Ini kita lihat yang punyanya Alijaz Indowisata ya, site.2. Bisa nggak sampai 9.000 seperti ini punyanya teman-teman? Kalau bisa ada sampai 99.000 seperti ini punyanya teman-teman, insya Allah lead-nya sudah banyak. Ya, kita lihat punyanya Alijaz official ini ya. Ini baru memang ya, kalau yang tadi udah lama. Ini 367 ya. Kalau saya lihat sih ini tidak jarang diinspeksi. Saya lihat punyanya Pak mana tadi? Ini ya. Untuk melihat ya teman-teman, untuk melihat apakah website teman-teman, data website teman-teman sudah pindah ke Google semua apa belum dari sini. Site.2 ini ya. Nah, punya Bapak tuh baru 22. Ya. Baru 22 ya. Nah, Pak Put, tanya Pak Put. Ya. Seperti yang dicontohkan tadi yang di websitenya Pak Kaja itu Pak Put ya. Itu Ya. kan semuanya sudah dikasih atas konten ya. Ya. Itu atas kontennya nggak apa-apa sama semua Pak Put? Nggak apa-apa Pak. Nah, karena yang pernah di website yang sebelumnya itu pada saat ditambahin atas konten itu malah banyak berguguran yang sudah terindeks Pak Put. Ya, sebenarnya gini Pak ya, kita lihat yang khas yang tadi ini hal hijab di mana ya? Ini atas kontennya sama semua nih. Yang nah ini Indowisata. Ini atas kontennya sama semua seperti ini Pak. Ya, ini atas kontennya sama semua. Makanya saya sebut ya, saya sampaikan teman-teman membuat atas konten ya, membuat atas konten itu misalkan gini.
atas konten ini kalau dalam satu halaman ini kira-kira berapa persen? Ini 10% ya? Atau kita lihat punyanya Pak Kaja tadi? Mana? Ini ya? Nah, ini dia. Ya. Kalau kita lihat ya, ini atas konten ya, atas kontennya segini nih. Ini berapa persen? Kira-kira dari semua konten yang ada. Misalkan presentasinya ini sampai 70%, ya ini kontennya ditambahin. Makanya ada yang namanya BPP, Pak. Bagaimana kita memperbanyak isi konten kita di sini gitu loh. Ya. Seperti itu, Pak. Terus yang 70% namanya dari ini apa ya? Ya. Atas konten 70% itu maksudnya 70% dari lebarnya Isi. ini ya? Isi. Isi sampai ke bawah kan? Iya, ini ya kita hitung Pak ya, kita hitung ya. Kita hitung ada namanya word count. Word counter. Nah, sebenarnya diperkirakan aja sih ya. Nah, ya. Ini kita coba yang punya Pak Kaja tadi mana? Nah, ini kita kontrol A ya, kita kontrol A semua. Kita taruh di sini. Berapa tuh kata-katanya? Namanya? Word-nya 600 itu, 667 itu. 667 ya, 667 kata gitu ya misalkan. Kata. Oke ya. Nah, itu hajinya 25%. Sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu SEO yang sebenarnya ini dihitung, Pak. Keyword haji berapa persen, ini nggak boleh lewat dari sekian persen, tapi nggak usah lah, nanti pusing ya. Pusing Bapak. Nah, ini coba kita hapus atas kontennya 667 ya, kita hapus atas kontennya sampai mana nih? Atas konten. Sampai sini ya. Iya, Ini ada dari sini ya, ini ya. 611 berarti ini masih aman. Ya. Nah, masih aman lah karena kan ya di bawah 30% nggak apa-apa. Jangan sampai konten atas kontennya itu sampai 80%. Nah, itu sama aja halamannya duplikat. Ya. Pak, kalau banner dihitungnya Word atau apa, Pak? Image. Ya, kalau banner sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau berarti kalau gitu yang lebih aman atas kontennya kita kasih banner aja gitu Pak ya? Boleh kasih banner, boleh ya, panjangin ya. Jadi dia kehitung sedikit. Karena yang paling berbahaya sebenarnya ini pengulangan keyword yang terlalu sering. Ini misalkan haji gitu kan, sampai ini kan 4% nih, misalkan sampai 50% gitu kan, itu jelek. Misalkan nih umroh 3% gitu kan, pengulangan kata-kata umroh di situ kalau kebanyakan ya ini kita gitu. Oke. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas, tapi selama ini sering saya lewatin. Kenapa sering saya lewatin? Hal-hal yang memang seharusnya bisa kita perkirakan saja, nggak usah dihitung-hitung. Ya, karena belum tentu juga hitungan kita ini sesuai dengan hitungan Google. Ya, walaupun sudah disiapkan toolnya dari luaran sana gitu ya. Oke ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Tugasnya teman-teman, bagaimana URL yang sudah ada itu diinspeksi, didaftarkan ke Google, lihat hasilnya gitu ya. Nah, terus kata kunci kalau bisa teman-teman ya mendatangkan ya, kalau hanya ingin mendatangkan lead itu sangat mudah sekali. Tapi lead yang benar-benar konversinya bagus di kita itu harus sesuai dengan target market kita ya. Misalkan nih ya, kita itu di Bekasi gitu kan ya, kita masih bolehlah jualan sampai ke Tangerang, sampai ke Karawang dan lain-lain karena bandaranya sama-sama di Suta gitu kan. Terus kalau kita mau main di luar kota, pastikan dulu di kota tersebut itu ada cabangnya daripada travel kita, ada kerjasama kita di situ ya. Nah, saran saya untuk teman-teman ya,
untuk teman-teman berhubunganlah dengan marketing-marketing yang ada di cabang-cabang kota-kota tersebut. Cari tahu, di Makassar siapa ya? Ada marketingnya enggak? Oh ada gitu kan. Syukur-syukur travel yang memfasilitasi untuk grup seperti itu ya. Syukur-syukur travel yang memfasilitasi. Karena apa? Jika kita bisa main seluruh Indonesia, keywordnya seluruh Indonesia, website kita tuh cepet banget dapat lead-nya. Ya, website-nya cepet banget dapat lead-nya gitu ya. Untuk bagi-bagi keuntungan sesama marketing itu sudah biasa lah ya. Dapat profit 1.800.000 ya, karena dia yang follow karena dia misalkan yang ngurusin jamaahnya, karena di kota dia kita dapat 500.000 juga nggak apa-apa, yang penting jadi duit ya. Dia sisanya juga nggak apa-apa, tergantung dengan kesepakatan teman-teman juga ya. Jadi goalnya, nah ini saya kasih goal untuk ke depannya dalam bulan ini semua websitenya teman-teman. Nanti saya minta websitenya list di sini, di list di grup, nanti teman-teman bisa list websitenya apa, nanti kita cek apakah sudah terisi, soalnya kan ada yang ngisi, ada yang enggak gitu kan. Nanti kalau seandainya enggak ngisi, kita isiin aja dengan gambar-gambar umum nanti ya. Nah, bulan depan harapan saya itu semua website teman-teman sudah terindeks minimal 200. Minimal 200 ya. Terindeks itu maksudnya seperti ini ya. Site titik 2. Ini kayak Oase udah terindeks belum ya? Nah, Oase ini kan masih 0 nih ya, baru 1 karena baru belum diisi ya. Atau yang ini nah ini minimal 200 ini ya. Untuk bulan depan bisa nggak sih sebulan dapetin 200? Bisa ya. Berarti teman-teman satu hari itu minimal 10 inspeksi. Ya. 10 Umroh Sumbar udah berapa, Pak? Umroh Sumbar. Umroh Sumbar kalian bagus ya. umrohsumbar.com ya. Pakai A, Pak, umrah. Kita orang di Jawa ini kadang suka salah terus 8. Ini sudah pernah diinspeksi? Pas waktu itu aja ya? Pas waktu itu aja, Pak. Iya ya. Ya, tapi ini tak lihat ada beberapa yang sudah yang sudah apa namanya? Ya, karena kan paket umroh gratis atau pakai gratis. Nah, ini teman-teman bisa kita tes begini ya. Cara ngetes itu kita jangan pasrah sama judul yang udah kita kasih ya. Cek ini, paket umroh di Guguk Panjang misalkan ya, ada umroh Sumbar. Nah, Guguk Panjang ini ganti dengan Bukit Tinggi, lebih luas lagi ya. Bukit Tinggi ya, Guguk Panjang itu Bukit Tinggi Pak ya? Iya, iya. Oh iya ya, oke. Nah, misalkan gini, nah paket umroh di Bukit Tinggi misalkan ya. Kita lihat di ada Travel Alijas, ini orang-orang Jakarta yang mainin. Nah, kita lihat di umroh Sumbar ini sudah masuk belum gitu ya. Kenapa? Mereka main seluruh Indonesia, kenapa mereka main seluruh Indonesia? Karena cabang mereka ada gitu ya. Jadi tugas kita, Pak, posting seluruh produk, lalu daftarkan ke Google Konsul. Iya. Nah, gitu aja ya, Pak. Seperti itu aja dulu. Nanti lanjutannya untuk menambah ini nanti saya akan ada share cara-cara cepatnya ya. Kita ada materi nanti namanya Max Tool ya. Ada materi Max Tool, tapi saya belum berani ngasih Max Tool untuk teman-teman yang memang belum ini ya. Nanti setelah yang dapat target 200 nanti saya kasih materi Max Tool gitu ya. Nah, ini umroh Sumbar sampai halaman 6 ya. Kita belum ketemu nih ya. Oh, umrah, paket umrah di Bukit Tinggi. Mungkin karena paketnya baru 3 di dalam, Pak, makanya kurang muncul kan. Tapi kalau udah puluhan mungkin muncul. Ya, saya lupa kemarin itu ada beberapa yang saya cek keyword 4 kata, 5 katanya sudah naik ya. Jadi PR-nya itu di ini aja, diinspeksi saja sebanyak-banyaknya ya, diinspeksi sebanyak-banyaknya. Karena ketika data kita sudah ada di Google, sebenarnya sederhana berpikirnya begini ya. Ketika data kita sudah ada di Google,
tugas kita adalah bagaimana kita yang sudah ada di dalam Google ini naikin agar bisa ditemukan oleh calon customer kita. Ya, kalau belum ada di Google, kita mau mainin teknik SEO apapun percuma. Ya. Nah, biar bagaimana agar ada di Google, ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, insya Allah punya teman-teman, website teman-teman itu sudah gampang terindeks. Atau saya ulang lagi ya, saya coba buka YouTube saya. Nanya satu Pak Putra. Ya, monggo. Sebelumnya kan saya sering nih buat website sama jasa-jasa di luar sana, Pak. Ya. Kadang tampilan oke lah, lain sebagainya. Sebenarnya percuma ya, Pak, kalau kita nggak daftarkan ke Google Console itu ya? Iya, percuma karena kan kita tidak ada di Google. Makanya kita lihat ya, sedikit sekali web-web yang di luaran sana itu terindeks di Google. Dan sebenarnya bukan salah, bukan jelek punyanya mereka. Cuman kita aja yang agak berat kerjanya gitu, Pak. Oh, baru ngerti saya, Pak. Ya, karena yang pertama goalnya itu harus ada di Google terlebih dahulu, ya. Nah, terus juga bagusnya website itu penting nggak sih? Ya penting ya. Penting pertama buat memotivasi kita sendiri. Terus penting juga mungkin untuk customer-customer tertentu, ya kan? Tapi dari beberapa website-website yang sudah saya saya buat, saya arahkan, ya. Itu rata-rata website mereka biasa aja, fokus pada penawaran, ya. Jadi kita fokus pada penawaran karena calon customer atau calon jamaah itu ketika dia masuk ke sesuatu itu dia mencari penawaran, ya, mencari penawaran gitu. Oke, ini saya share lagi, share-nya itu yang biasa aja. Nah, ini ada YouTube saya, teman-teman yang belum subscribe monggo subscribe ya. Ini ada materinya, ya, cara agar agar website cepat terindeks di Google. Ya, kemarin waktu kita sudah pernah bahas ya. Ini saya mau jelaskan lagi, tapi teman-teman nanti bisa lihat di channel saya Kandisa Chandra Buana ya. Gimana sih agar bisa terindeks di Google ya? Agar bisa terindeks di Google ada beberapa cara ya. Yang pertama, konten kita itu memang benar-benar sedikit adanya di Google. Bukan keyword-nya atau judulnya. Contoh ya. Ada namanya all in title ya, ×2 ya. Ini rumusnya all in title ×2, kita bikin kata kuncinya umroh murah misalkan 33.000, susah naikinnya ya, 2023 misalkan 2023 lebih turun lagi ya. Lalu karena kota saya Bekasi, tulis Bekasi 10. Nah, udah kita main di sini. Mainin keyword umroh murah 2023 Bekasi. Nanti bisa nggak seiring berjalannya waktu umroh murah 2023 naik? Bisa gitu ya. Terus apalagi ditambah dengan landing Madinah. Ya. 0 ini artinya apa? Kalau kita punya link yang judulnya ini kita daftarkan ke Google, biasanya langsung diterima. Ya, biasanya langsung diterima oleh Google. Yang pertama ini. Yang kedua kontennya, ya. Kontennya itu coba kita cek ya, salah satu web. Oh, kalau 0 tuh justru langsung diterima ya, Pak? Nggak apa-apa ya, Pak? Iya, karena kan di Google belum ada data itu. Kalau kemarin saya pakai gitu 0, saya nggak jadi pakai. Nah, tapi terus konten ini ya, ini kita cek ya. Nah, misalkan ini kita copy, kita searching di Google. Inilah ya. Wah, ini dianggap nyetem. Maksud saya konten-konten ini ya. Ini sudah berapa yang pakai, ini umroh Sumbar ketahuan ya. Ada Shopee dan lain-lain, berarti ini aman. Nafa umroh juga dapat ya. Nah, ini ya kalau bisa halaman kita itu ya. Halaman kita itu juga bukan halaman yang umum gitu loh.
Ya, bukan halaman yang umum. Mana ya, saya mau kasih contoh kata-kata deh ya. Nah, ini misalkan kata-kata ini ya. Ini kita searching di Google nih kata-katanya. Atau kita lihat di plagiarism ya. Plagiarism, small. Ini buat pengetahuan aja ya teman-teman ya. Mau dipraktekin boleh, tidak dipraktekin juga boleh ya. Small SEO tool. Saya nggak biasa ngeklik iklan-iklan orang ya. Nah, kalau ini iklannya sayang, padahal ada 2 pilihan ya. Saya milih yang di sininya. Nah, ada namanya plagiarism ya. Nah, ini kita bisa ya, kita paste ini, lalu ini hanya untuk pengetahuan ya, jangan sampai teman-teman semua kontennya dibeginin akhirnya enggak inspeksi-inspeksi, enggak daftar-daftar ke Google, habis waktu kita. Ya, ini buat pengetahuan aja, jika sekali-sekali boleh dipraktekin ya. Tapi biasanya website kita dengan adanya random dan apa namanya? Itu akan ke, nah ini ya, unik 100%. Biasanya kalau halaman itu kita ambil ya, itu udah langsung diterima. Unik 100%. Unik 100% itu apa? Enggak ada konten seperti ini di luaran sana gitu loh. Ya, itu cepat banget diterima oleh Google. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, Pak, yang all in title itu kan sebentar. Mana tadi ya? Oke, ini saya tiba aja lagi. Inilah ya. Back. Nah, yang all in title ini kan kalau 0 berarti kan tidak ada orang yang yang pertama tidak ada orang yang posting. Tapi apakah ada orang yang nyari ini? Nah, yang paling penting ya buat mengetahui ada atau tidak ada orang yang nyari ini, teman-teman sampai di sini aja. Umroh Murah 2023 ada yang nyari nggak? Ya, nah, kita cek. Ada yang nyari nggak? Ada suggest-nya nggak? Oh, sorry, ini dihapus ya. Nah, ada suggest-nya, berarti ada yang nyari. Pakai Surabaya gitu. Kemungkinan yang lain pun akan terbentuk. Jadi kita jangan, wah ini nggak ada yang nyari nih, buktinya di Google tidak ada suggest-nya gitu kan. Kalau awalannya seperti ini ada suggest-nya ada di Google, berarti di belakangnya sepanjang apapun kemungkinan ada. Ya. Apalagi di situ ada Jakartanya, ada Surabayanya, ada Jakartanya, berarti Bekasinya kemungkinan ada. Dan yang lain-lain ini juga kemungkinan ada, dan itu juga walaupun sangat sedikit. Bahkan ini ada tambahan nih. Ya, kalau ada tambahan di sini biaya buat 2 orang. Biaya Umroh Bekasi untuk 2 orang. Walaupun saja nggak ada, itu kita bisa mendapatkan peluang di situ. Ya. Oke, nah web-web yang dari kita kalau dengan keyword-keyword yang seperti ini nih sudah pada naik tuh. Umroh Hemat ya. Ini ya. Ini web-web dari kita semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, masih sekitar keyword, Pak. Ini, hari ini saya baru dapat info nih, Alizas ada program baru. Ya. Umroh duluan, bayar belakangan. Itu saya nggak, tanpa mau ngerubah konten, itu saya masukin keywordnya di mana ya, Pak ya? Yang umroh duluan. Yang tadi aja, Pak. Yang ini. Yang tadi pakai garis miring 1 itu. Iya. Bikin aja banyak-banyak pakai itu. Oke. Ya. Jadi misalkan untuk sebentar, saya buka testimoni. Pasti Bapak orang Alijaz ya? Ya. Ya, pasti Bapak kenal video si Ibu ini ya. Sebentar, saya buka videonya dulu. Nah, dia testimoni. Bapak sudah lama di Alijaz, Pak? Lumayan, Pak. Lumayan, ini ya. Si Ibu ini banyak nggak closingnya, Pak? Siapa, Pak? Bulita? Iya. Septi? Lita. Banyak, Pak, dia mah. Nah, ini testimoninya. Aduh, mana nih kok belum nongol. Ya, ads-nya aja sebulan 4 jutaan, Pak, budget buat ads. Kemarin dia 4 bulan tidak ads, Pak.
dari habis pandemi dibuka dia sudah tidak add lagi, Pak. Oh gitu. Nah, dari websitenya itu dia sampai sekarang masih stabil. Mana ya? Aduh, ini videonya masih loading kalau buka web di ini membuka WA di ini lama. Jadi dia bikin testimoni mengatakan bahwa ini bagus banget, ini sangat-sangat sederhana cara optimasinya. Ketika masuk tahun berikutnya, ketika masuk paket berikutnya, saya tinggal ganti-ganti doang. Ganti judul udah gitu. Yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi bermainnya di keyword dari 2016 dia cuma nambah paket doang setiap tahunnya udah. Oke. Ya Pak. Ya seperti itu ya. Tinggal Pak, nambah. nanya, Pak. Ya. Yang Bu Lita tadi itu ads-nya 4 juta tuh memakai Google Ads atau Facebook Ads, Pak? Oh dia Google. Google Ads ya? Kalau teman-teman mau pakai ads itu ada dua saran saya. Ada dua saran saya. Yang pertama teman-teman itu di Google. Ya, yang kedua itu di IG. Bisa pakai Facebook, ngiklanin di IG-nya, bisa juga pakai promote yang ada di IG itu langsung. Itu bagus. Ya. Saya kemarin ya habis chat sama teman saya, dia punya travel, budget iklan Google Ads-nya berapa coba Pak? 1 bulan berapa bulan ini? 1 miliar. Wah, habis dong market Indonesia karena dia. Enggak Pak, enggak. Jadi dia itu yang dia ads itu kan dia main di Haji ONH Plus. Kalau di Alijaz itu kan ada bayarnya 4.000 Pak ya? 4.500. Ya? $4.500. $4.500 yang di save oleh Alijaz kan 1.000 ya. Nah, kalau dia DP dia 500 buat Alijaz, 4.000 masuk ke Kemenak. Iya, masuk ke Kemenak. Kalau di Alijaznya kan 500-nya di keep. Nah, kalau dia jual masuk ke Kemenak 4.000, di keep sama dia itu 2.000. Oh. Jadi cash flow-nya mantep banget dia itu di situ. Itu satu. Terus dia umroh yang dia jual tuh umroh premium, Pak. Yang regulernya aja 35 juta. 35 juta. Nah, dia ngeluarin budget iklan itu 1 miliar. Dia langsung buka dashboard. Karena teman deket ya. Karena teman deket, dia buka dashboard itu. Kasih lihat ke saya. Ya, main umroh ini gurih banget. Main umroh gurih banget. Kita bisa ini apa yang paling gurih itu sebenarnya marketingnya. Tidak ada risiko. Itu 1 miliarnya di Google Ads semua, Pak? Di Google semua. Oh. Ya, tapi dia modelnya itu CS, tidak ada marketing lepas, marketing freelance itu dia nggak ada. Dia punya karyawan 16 buat menerima lead itu. Ya. Nah, kalau saya lihat hitung-hitungan dia itu tidak terlalu pinter Pak dalam bermain ad. Ya, saya baca dashboardnya tidak terlalu pinter. Lebih pinter emak-emak yang main IG, main ad, budget iklannya 100.000 bisa dapat sekian jamaah gitu kan. Nah, dia satu jamaah itu kalau kita ngomongin ini kan CPA-nya itu 1 juta. Ya, kalau kita yang budget iklannya 100.000 ya yang 100.000 paling ya 200.000 untuk dapat satu calon jamaah gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini karena market umroh ini gede banget gitu ya, gede banget. Dan nggak perlu lagi motivasi ini work enggak, ini enggak bagus enggak jualan gimana. Yang paling penting sekarang teman-teman kan udah tahu tuh, inspeksi saja setiap hari. Inspeksi aja setiap hari sampai indeksnya kita berada di dalam dulu. Ya. Kita berada di dalam Google dulu. Setelah kita berada di dalam Google itu bisa macam-macam kita lakukan. Oh, biar ini halaman 2, biar bisa halaman 1, biar ini dan lain-lain. Ya. Itu. Buying keyword. Lalu teman-teman juga
Ini sudah pada punya buku semua ya? Sudah. Nah, kalau udah punya buku, ada di situ keyword traffic. Keyword traffic itu wajib teman-teman punya ya. Keyword traffic itu apa? Untuk memperkuat website kita. Yang tadi misalkan Pak Aidil bilang, ini hilang gitu ya. Apa kita hilang? Ini sudah ini terus hilang ya. Karena trafficnya masih belum stabil. Nah, keyword traffic ini kita mainkan. Itu seperti niat mandi ihram, bacaan-bacaan tawaf, pokoknya bacaan-bacaan yang lain. Bahkan kalau teman-teman mau ya, ayat suci Al-Quran, nggak apa-apa dimasukin di situ. Ya, WSP kita bisa berapa banyak Pak bikin artikel Pak? Sekuat-kuatnya Bapak. Oh, siap. Ya, misalkan Bapak bisa masukin di situ 30 juz, masukin nggak apa-apa. Wah, itu insya Allah Pak ya, 30 juz itu Bapak buka setiap hari, Bapak hafalin gitu kan. Berarti Bapak masuk ke website Bapak setiap hari, itu website Bapak insya Allah akan kuat. Masa website umroh nggak ada Al-Qurannya, Tokopedia ada Al-Qurannya, kan lucu Pak. Iya, iya. Tapi IP sama, Pak. Ya, IP-nya kan sama kan? IP apa? IP address kita yang buka. Kan gini loh, tidak ada larangan untuk kita membuka website kita, mau 10 kali, mau 20 kali pun. Toh niat kita untuk ngecek-ngecek. Gitu, Pak. Ya, nah kita lihat ya. Misalkan Al-Baqarah 183. Ini ya. Saya ulang-ulang ini maksud saya agar teman-teman bisa ngikutin mereka gitu ini ya. Tokopedia kalau ini ya. Ini saya Bekasi Bogor Cup.go.id aja akhirnya makin yang begini-begini juga. Ya. Coba kita cek. Ini kalau kita pikir-pikir kan dia Tokopedia itu kan jualan produk retail gitu kan. Bahkan produk-produk tidak senonoh itu ada di Tokopedia, tapi dia bikin ini apa namanya? Ada Al-Qur'an di dalamnya. Tujuannya apa ya? Pertama ya mungkin kalau di website kita buat bacaan kita ya. Tapi kalau siapa tahu ini semakin hari semakin kuat, orang akan baca ke kita, akan menjadi traffic buat kita ini. Ya, bikin aja masukin kayak gini misalkan Al-Baqarah 183 gitu kan. Nah, dan ini biasanya kalau ayat-ayat begini ini kan tidak duplikat juga tidak apa. Karena kan pasti sama semua, Pak ya. Nggak mungkin ayat Al-Qur'an dirubah-rubah. Nah, ini misalkan kita copy ya. Saya izin Pak ya buat tester ya di sini di web Umroh Haji Official. Enggak, Pak. Nah, ini ditambahkan nih ya. Nah, paste aja ke sini, paste ya kan. Lalu digedein fontnya misalkan 24 gitu kan. Lalu artinya juga diambil nggak apa-apa ya. Karena mereka juga nggak mungkin ngetik sendiri-sendiri ini Pak. Mereka juga ngambil ya. Nah, sorry. Nah, itu kan. Lalu ayat Al-Baqarah. Nah, atau kita coba tambahkan judulnya 183 apa ya, isinya tentang apa judulnya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, gini aja, diwajibkan berpuasa. Lalu submit ya. Nah, kita lihat di websitenya. Nah, ini ya. Ya ayyuhallazina amanu gitu ya. Nah, tinggal dirapikan lah, di enter apa dirapikan udah. Seperti itu, Pak ya. Isi aja. Yang pertama itu kalau kita misalkan 30 juz 30 juz tanpa kita sadari website kita selesai, kita katam, Pak. Ya.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Di belakangnya aja judulnya ditambahin apa singkatan penggalan-penggalan dari artinya untuk membedakan. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo yang ingin bertanya. Jadi PR-nya teman-teman satu ya. Yang belum diisikan produknya, nanti saya list di grup. Tolong list nama websitenya apa saja, nanti saya teruskan ke bagian ini. Yang sudah dan yang belum, kalau yang belum udah kita bataskan waktunya sampai tanggal berapa, masih belum ngasih konten, artinya kita kasih konten umum aja. Kita kasih konten umum aja, lalu job desk-nya adalah inspeksi URL. Ya, inspeksi URL, nanti video inspeksi juga saya akan pasang di grup nanti ya. Video inspeksinya akan saya pasang juga di grup. Terus video rekaman yang sekarang ini juga akan saya pasang di grup. Kira-kira seperti itu. Dan teman-teman, kelas kita bukan hanya sampai hari ini aja ya. Nanti teman-teman bergabung, ada materi-materi kecil yang akan sering saya sampaikan. Materi-materi kecil yang akan saya sampaikan nanti juga ini berguna untuk websitenya teman-teman semua ya. Terus juga kita ada bedah buku juga minggu depan. Buku itu kita baca lagi, kita bahas satu persatu. Apa yang kita bahas di buku itu sebenarnya nggak jauh dari apa yang kita bahas sekarang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu Pak ke materi Pak yang BPP ya Pak, BPP. Ya, BPP ya, kita masuk ke materi BPP ya. Materi BPP sebenarnya itu kayak kalau nggak salah pernah kita bahas kemarin Pak ya. Oke, kita ulang lagi ya. Materi BPP ya, materi BPP itu adalah ya tujuannya adalah untuk menyisip ya. Tujuannya adalah untuk menyisipkan sebuah konten. Saya share lagi. BPP ini ya. Ada BPP, ada LPP, ada bawah header ya, ada atas konten ya. Atas konten ya ini ada beberapa yang bisa merubah halaman. Yang pertama itu gambar, yang kedua itu atas konten ya. Yang ketiga itu LPP, yang keempat itu body per page ya. Ini dia bisa per URL. Kita coba 4 ini ya. Kita coba 4 ini. Pertama atas konten. Pertama atas konten ya. Atas konten ini ya untuk teman-teman yang wah ini salah nih kok atas kontennya panel MS. Saya hapus ini Pak ya. Nah, ini saya hapus ya. Atas kontennya panel. Oke. Ini saya hapus. Nah, atas konten itu tujuannya adalah untuk menyisipkan ya, untuk menyisipkan konten di posisi paling atas ya. Kita ke sini. Kenapa sih harus disisipin? Ya, misalkan di sini ya. Di yang nah garis miring 1 paket ya umroh murah Bekasi 3 orang. Nah, misalkan di sini ya. Ini sepertinya mepet banget, saya pingin sisipin video di sini gitu ya. Saya pingin sisipin video di sini. Nah, kita bisa pakai atas konten. Ya. Atas konten saya copy linknya. Ya, saya copy linknya lantas ya ini saya sisipkan atas konten. Ini linknya saya taruh di sini ya. Lalu kita ambil video. Videonya Al-Hijaz Tour and Travel misalkan ya. Nah ya. Nah ini misalkan ya. Ya, ini kita
share, kita klik share. Di sini ada embed. Ya, kita klik embed, ini kita copy. Kalau kita mau taruh video ya, bisa taruh di sini ya. Kita taruh di source, klik source, masukin iframe-nya di sini ya. Ketika udah kita masukin iframe-nya, ini width-nya, ini kita hapus. Ya. Oke, lalu kita submit. Setelah kita submit, kita lihat di sini akan tersisip satu konten video. Nah, gini ya. Oke. Ini atas konten. Oke, kita mau menaruh beberapa video itu bisa ya. Kita mau tambah lagi videonya ya. Tapi kita mau sisipin di bagian atas gitu. Bisa ya. Pak, kalau ngambil video orang kena copyright nggak, Pak? Ya ngambil video orang itu sebenarnya ngambil video orang itu yang untung siapa, Pak? Yang punya konten di YouTube. Iya, jadi gini, kalau kita ngambil video orang, kita kita posting di YouTube kita itu kena. Kalau di website? Di website yang untung yang punya video, Pak. Iya. Karena dia nambah viewersnya. Oke. Ya, tapi kalau ngambil video orang ngambil video orang kita posting di YouTube lagi itu bisa kena. Ya. Ya. Tapi kalau bisa Pak ya video sendirilah ya, gitu ya. Ya. Toh tinggal minta sama travelnya video pasti dikasih gitu ya. Iya. Nah, ini lalu klik share ya. Kita misalkan nambah lagi embed lagi gitu kan, lalu kita copy ya. Ini untuk nambahin di atas konten. Embed video tuh nggak cuma atas konten kan ya Pak ya? Bisa di samping. Bisa di mana saja. Oke. Ya, bisa di mana saja. Nah, ini oke ya. Nah, kita hapus terus kita ambil ininya ya. Tapi teman-teman kalau bisa dalam mengerjakan sesuatu skala prioritas ya, jangan sampai teman-teman sibuk ngurusin video tapi tidak inspeksi, nggak daftarkan ke Google. Ya. Daftarkan ke Google itu lebih penting terlebih dahulu. Jadi setelah teman-teman udah terdaftar di Google, itu mau nambahin video, mau nambahin BPP, mau nambahin apa terserah. Nah, ini kan bisa dapat 2 nih Pak ya. Nanti termasuk pokoknya atas konten itu kita menyisipkan di bagian atas. Jadi sehingga yang misalkan nih konten kita yang diposting ini asal-asalan ini sudah tidak dipedulikan oleh calon customer. Mereka mempedulikan, wah ini videonya ini tuh, wah ini bagus dan lain-lain ya. Ini untuk atas konten. Untuk BPP bagaimana? Untuk BPP ya sama ya. Yang kedua ya, ini atas konten. Ya. Yang kedua itu adalah kalau atas header itu dia milik semua halaman. Atas header, bawah header, ya bawah header, widget itu milik semua halaman. Ya. Kalau yang ini tidak milik semua halaman. Kalau kita klik yang lain nggak nongol, nggak ada. Dia hanya di halaman itu aja. Paham ya di sini ya? Oke. Berikutnya kita masih di halaman ini kita tambahin ini aja. BPP dulu. BPP. Pak Put, ya. Jelas sebentar Pak Put. Ya. Kalau misalnya di beberapa halaman sudah kita isi atas konten, terus akhirnya udahlah sekalian aja semua halaman kita isi di atas header. Itu ya. nanti bertumpuk atau gimana Pak yang sudah ada atas kontennya? Nah, seperti ini ya. Ini kan ada atas header, Pak. Ini atas header nih. Ini bawah header ya, sama atas header. Terus ini atas konten. Kalau di halaman ini dia bertumpuk seperti ini. Kalau bisa atas konten itu jangan sama, jangan penawaran juga kalau di atas headernya sudah dikasih penawaran atau lanjutan dari kata-kata yang ada di sini gitu lah. Ya. Kalau saran saya, karena teman-teman bisnisnya umroh, produknya itu enggak banyak, enggak kayak bisnis retail ya, bikin aja di atas header ya. Kalau mau bikin atas konten itu untuk membuat halaman tersebut unik aja gitu loh. Untuk membuat halaman ini menjadi unik seperti itu. Ya. Nah, lalu apalagi ya? Kira-kira seperti itu, Pak Aidil.
Pak, paham Pak. Makasih Pak. Paham ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini BPP. Input BPP maksud saya begini ya, teman-teman. Teman-teman itu kan biasanya kalau di Facebook itu rajin update status ya. Pinginnya saya teman-teman tuh rajin juga update ini, update status di website sendiri. Karena website yang kita bangun sekarang ini adalah untuk jangka panjang ya. Ini misalkan tahun depan nih Pak Kaja tidak memperpanjang, yang perpanjang saya ini Pak. Gitu ya. Karena kita lihat itu websitenya udah benar-benar udah berumur ya, sudah berumur, tinggal kita seriuskan aja. Nah ini ya, update satu paket umroh untuk 3 orang. Nah ini teman-teman bisa isi dengan apapun ya. Bisa isi dengan map, bisa isi dengan ingin misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan kita masuk ke ini ya, kita ke artikel. Teman-teman ingin artikel ini ya, ada di bawah konten kita. Tujuannya agar ini mendapatkan link. Di copy aja. Copy ya, di klik kanan copy ya. Ini BPP ya. BPP itu tidak ada editor. Kenapa kita taruh tidak ada editor? Itu agar skrip-skrip itu bisa dimasukin ya. Kalau artikel ya, yang editor tuh ini ya, biar paham dulu. Editor tuh ini nih, yang ada B garis italic, underline dan lain, ini editor. Kalau yang polosan kayak gini ya. Nah, hasil kopian saya dari sini tadi saya paste dulu ke artikel. Nah, ya kan? Saya paste ke artikel ya. Lalu ini misalkan saya mau bikin jadi H2 gitu kan. Mau saya tebelin, mau saya kasih seperti apalah gitu ya. Nah, ini misalkan oke. Nah, ini kita bisa ambil klik source-nya, copy script. Nah, copy script. Copy gitu ya. Copy lalu kita paste di sini. Kita paste di sini lalu kita submit gitu ya. Nah, ini dia. Kita cek sudah ada belum di bawahnya ya. Nah, ini dia. Kita lihat paling bawah ya, BPP. Nah, ini ya. Ada di sini. Ya, kebayang ya. Jadi kita bisa tambah-tambah. Jadi ini nge-link ke halaman artikel kita yang lain. Jadi saling membantu dia. Seperti itu. Apa aja bisa ya Pak ya? Berarti Bisa bebas ya, bebas. Oke ya. Nah, lalu ini kita bisa tambah dengan misalkan kita mau update status kita hari ini ya. Hari ini tanggal misalkan tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Februari ya, 5 Februari 2023 ya. Zoominar keempat dari digital marketing umroh. Pelajarannya sangat simple dan misal bla 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 ya. Kita lihat ya hasilnya. Ini ya. Ini tulisan-tulisan kecil seperti ini. Tulisan-tulisan kecil seperti ini ya. Ini kalau jumlahnya lumayan banyak, ini membuat halaman itu bisa berubah jadi bagus banget gitu kan. Di dalam 20 model konten yang pernah kita bahas juga, ini kan salah satunya adalah seperti komentar. Ya, seperti komentar. Ini kalau kita searching di Google ya, kalau kita searching di Google kata-kata ini atau searching di plagiarism yang tadi ya, plagiarism masih kebuka enggak ya? Oh, sudah enggak.
Ini unik 100% karena kata-kata yang keluar dari kita sendiri, ya. Teman-teman ya, saya pernah ya. Saya kan orangnya orang-orang riset, ngetes ya. Jadi setiap hari itu saya memposting di BPP ini, lupa saya websitenya apa ya. Itu status Facebook orang. Status Facebook ya. Terus kan kita sering dapat spam-spaman itu ya. Bukan spam apa, orang yang ngirim informasi macam-macam ya. Informasi apa misalkan di WA ya. Coba saya cek ya. Itu saya masukin jadi BPP aja, saya kopas, saya masukin jadi BPP. Hasilnya keren banget. Ya, sebentar saya cari dulu broadcast WA orang-orang ya. Sebentar ya. Nah, misalkan ya. Jadi broadcast WA mereka itu datang ke kita bukan mengganggu kita, harusnya menguntungkan kita. Kenapa? Kita dikasih informasi, tapi terkadang kita orangnya agak-agak gimana gitu ya. Dapat WA sama orang, kita malah ngapain sih ini, padahal ambil kontennya, jadikan kekuatan kita. Oke, saya share lagi. Dan ini hasilnya bagus banget ya. Bagus banget ya. Nah, saya input di BPP misalkan, atau pakai bantuan ini, pakai bantuan apa namanya ini, artikel. Nah, ini ada yang nge-broadcast WA seperti ini ya, atau ada yang minta sumbangan dari apa dan lain-lain. Ambil aja kontennya ya. Ambil kontennya, kita ini gitu ya, kita boldkan, terus kita bikin H2 dan lain-lain. Lalu ini kita taruh di ya, kita taruh di mana? Kita taruh di BPP ini ya. Nah, copy ini ya, kita copy. Udah, kita nggak kehabisan konten teman-teman ya. Kita tidak kehabisan konten. Mau dirapiin boleh, mau. Nah, seperti ini ya. Lalu submit. Sorry salah. Tadi script ya. Script. Oh ya, benar-benar. Nah, ini kita refresh. Kita refresh, kita lihat di bawah ini. Ini malah bikin bagus halaman kita. Dan nggak bakalan sama ya. Jadi orang ada, alhamdulillah saya dapat broadcastan gitu kan. Jadiin konten kita, taruh aja di BPP. Ya. Toh tidak ada yang mempermasalahkan antara konten di sini sama di bawah, itu nggak nyambung, nggak ada yang mempermasalahkan. Kita lihat website-website yang jawara-jawara, yang bagus-bagus itu, dalam satu halaman kita buka apa, yang intinya yang kita buka itu yang penting ada gitu kan. Lebihnya mau apapun bacaannya kan kita tidak peduli. Sama apa yang kita alami itu juga dialami oleh si calon-calon customer-nya kita. Kira-kira seperti itu ya. Jadi konten untuk BPP itu tidak terlalu berat gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya LPP. LPP itu link per page ya. LPP ini ada LPP, link per page. Link per page ini sebenarnya kita bikin ya, kita buat untuk menjodohkan ya, untuk menjodohkan beberapa link ya, menjodohkan beberapa link. Contoh seperti ini ya. Mana tadi ya? Nah, ini kita copy. Ini kita copy dulu, misalkan kita taruh di artikel lagi ya, kita pakai bantuan artikel. Satu gitu kan, lalu kita enter, kita copy lagi link-link yang mau kita angkat, misalkan ini gitu kan. Copy. Kita taruh mana? Nah, di sini 2 ya. Lalu kita ya, link manapun ya. Ini pun boleh. Ini pun boleh ya kalau teman-teman. Nah, ini boleh di copy nih. Copy gitu ya. Kalau kategori jangan deh.
Kategori ini kan sudah masuk, sudah selalu kelihatan di setiap halaman ya. Yang nggak kelihatan di setiap halaman. Misalkan ini ya. Ini kita copy. Di enter di sini ya. Gambarnya dihapus boleh, dimunculkan juga boleh ya, dihapus saja ya. Oke. Nah, lalu ambil source-nya, copy ya. Nah, kita mau taruh di sini. Kita taruh di sini ya. Linknya ini LPP ya. Linknya kita ambil link ini. Nah, lalu kita submit. Oke, kita refresh ya. Nanti akan muncul di sebelah sini kalau nggak salah ya. Sebelah kiri atau kanan, lupa saya. Jarang pakai sekarang. Nah, ini dia akan masuk di sini. Ya. Link-link favorit kita taruh di sini. Nah, misalkan kita mau ngangkat halaman mana ya? Kita mau ngangkat halaman. Berarti dia munculnya hanya di halaman ini aja ya Pak ya? Iya, munculnya hanya di halaman. Link itu munculnya di halaman ini aja ya? Iya, disarankan naruh LPP ini di halaman yang sudah terindeks. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu, selain dia membuat halaman unik, untuk membantu halaman ini pun agar biar terindeks. Halaman produk juga nggak apa-apa, Pak, berarti? Bebas. Halaman produk boleh, halaman mana aja. Dia bikin berterkaitan semua. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya 10 lah gitu ya. Kenapa LPP ini saya jarang bahas? Karena LPP ini terkadang karena saya sampaikan seperti itu, yang males-males itu akhirnya dia merusak websitenya sendiri. Dia masukin semua halaman seperti ini ya. Jangan ditiru, boleh ditiru tapi jangan banyak-banyak ya. Link produk.php gitu ya. Nah, misalkan gini, ini ya misalkan 3 gitu ya. Boleh link seperti ini aja boleh ya. Nah, gitu ya. Dia sudah ada linknya ya. Nah, ini boleh ya. Tetapi jangan banyak-banyak. Ini enggak ada terputus teman-teman, ininya apa namanya? URL yang ada di belakang. Nah, yang di sini ini bisa ditukar dengan keyword, misalkan kita mau paket umroh Syawal misalkan. Paket umroh Syawal. Ya. Oke, kita coba. Mana linknya? Link yang tadi mana? Ini ya. Paket umroh Syawal. Submit. Ya. Lalu setelah itu kita refresh. Mana deh sebelah kanan. Sorry ya, LPP saya lupa tadi. LPP itu nggak bisa double, jadi dia tidak numpuk ya. Dia tidak numpuk ya. Ini harusnya salah satu dihapus. Nah, ini ya. Ini kita copy dulu. Dia kalau satu link dia nggak bisa nambah ke bawah. Ini harus dihapus satu. Ya. Harus dihapus satu. Nah, kita tambah di bawahnya ya. Begini. Kalau untuk halaman lainnya bisa ya. Nah, ini dia ke bawah ya, ke bawah. Ini bisa ngeling ini semua. Ya. Pas diklik ya masuk ke halaman yang memang dituju ya. Jadi bebas seperti itu. LPP. Yang berikutnya gambar. Berikutnya adalah gambar. Nah, gambar ini
Ya. Kita lihat ya, ini taruhnya di banner kiri. Ya. Banner kiri, ya halamannya halaman mana? Kita lihat ya Haji Plus. Nah, kita cek ini ya. Dia naruhnya bisa di kiri ya. Nah ini di sebelah kiri kita naruh banner ini. Terus kita bisa juga memberikan gambar ya. Gambar ini bisa diklik. Taruh di sini URL-nya. Misalkan kita mau kasih link menuju ke, misalkan kasih ini satu ya. Haji Plus 2023 ya. Enter. Nah, kita mau pasang di sini misal Haji Plus 2023 ya. Kita bisa copy. Kita copy ini ya. Taruh linknya di sini. Paste. Kita paste, lalu kita submit. Nah, ini yang sebelumnya tidak ada, mana tadi? Haji Plus ya. Yang sebelumnya tidak ada link, ya ini jadi ada ngelink. Kita refresh dulu. Jadi ngelink dia. Nah, ini jadi ngelink ya. Sebelumnya tidak ada link, jadi ngelink. Nah, tujuannya kenapa ditaruh link sini? Agar jika ini terindeks, maka Google akan halaman ini mereferensikan kepada Google agar ini ditelusuri juga. Coba kita klik ya ke halaman yang Haji Plus yang barusan kita bikin, yang linknya itu satu begini. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk gambar itu kita ada beberapa ya. Ada namanya coba saya edit lagi. Slider ya. Slider ini saran saya untuk di bulan-bulan awal sebelum website kita bagus banget ya, slidernya belakangan aja. Kenapa? Slider ini kan biasanya gambarnya besar ya. Biasanya gambarnya besar, gambar besar itu nanti akan mempengaruhi loading daripada sebuah website gitu kan, yang membuat Google mengindeksnya agak setengah-setengah juga. Ya kan? Misalkan ketika kita inspeksi URL tahu-tahu ada error apa, itu terkadang juga Google ngebacanya karena loading, tapi yang dibaca Google errornya error yang lain gitu. Padahal karena loadingnya aja. Ya, untuk slider yang ada di ini ya, yang di atas ini gede, itu belakangan aja. Ya, belakangan aja dipasang. Toh juga ada apa namanya konten-konten lain gitu ya. Kenapa harus double-double? Seperti itu. Ya, jadi keempat ini ada atas konten, ada atas konten, ada gambar, ada LPP, ada BPP, itu untuk halaman ya. Nah, untuk memperunik halaman, ini sebenarnya ada satu lagi untuk memperunik halaman, ini ada layout per URL. Layout per URL ya. Kita coba tes di sini misalkan. Belum keisi ya. Yang sudah keisi kategori apa Pak semua Pak? Ini ya. Ini ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini layout ini ingin kita ganti. Ya, layout ini kita ingin ganti. Ini bisa kita copy. Ya. Kita copy, kita masukin ke layout per URL. Ini ya. Nah, kita mau layout berapa? Mau 3 kolom, mau barisnya ke bawah seperti ini, itu bisa. Ya, tanpa dia merubah ya, ini tanpa dia merubah page yang lainnya. Nah, kayak gini ya. Dia bisa berubah seperti ini, tapi halaman lainnya itu tidak berubah. Yang sudah keisi mana ya? Ini masih kosong ya. 3 sih Pak, yang 2003 yang udah keisi baru. Oh, baru satu ya. Oh ya. Nanti di halaman lain itu seperti ini, seperti apa namanya? Seperti sebelumnya. Ya. Jadi setiap halaman itu layoutnya beda-beda. Ada yang kotak-kotak berjejer, ada yang kolom, ada yang baris. Nah, tujuannya apa? Kembali lagi tujuannya agar halaman tersebut menjadi unik ya.
Nah, ini kita bisa bikin jadi 2 kolom gitu kan. Ini untuk merubah halaman per URL. Tapi ada untuk merubah halaman semuanya secara keseluruhannya ya. Itu ada di pengaturan, teman-teman ya. Pengaturan di sini ada merubah. Kalau kita rubah halaman seperti ini, itu dia berubah semua. Tapi walaupun berubah semua, kalau kita pasang sebuah halaman dengan layout per URL tadi, khusus halaman yang layout per URL itu halamannya beda dengan yang lain bentuknya. Terus SEO lagi bisa terjadi di sini juga ya. Ini akan merubah apa ya? Akan merubah Google akan melihat website kita itu beda gitu loh ya. Dia berkunjung lah kok beda lagi gitu kan. Saya pernah mempraktekin juga selama 1 bulan. Seminggu sekali itu dibedain tampilannya. Contohnya halaman kategori. Kita masukin cuma 4 ya. Sorry, halaman kategorinya ini kita refresh lagi ya. Nah, jumlahnya kan modelnya begini nih. Ya. Model begini, kita cuma masukkan 4 ya. Kita masukkan 4. Seminggu sebelumnya Google melihat oh ini modelnya begini nih gitu kan. Lalu setelah itu sekarang kita masukin 4 terus kita submit. Ya. Kita submit lalu kita refresh. Cuman 4 muncul. Ya bayangin ya teman-teman pun sendiri kalau kok berubah ya? Wah, ini update nih. Ya. Nah, kita bisa juga perbanyak ya kan. Jadi misalkan 40 gitu kan, 100 gitu bisa ya. Teman-teman, saya kembalikan ke 16. Nah, jadi di website WSP ini teknik-teknik SEO-nya banyak banget ya, teman-teman. Di Meta SEO utama itu banyak lagi skrip-skrip ya. Bukan hanya sekedar ini aja. Bukan hanya sekedar ini aja, itu banyak lagi skrip-skrip yang saya bisa saja share kepada teman-teman, tapi saya nggak mau teman-teman pusing. Lakukan dulu inspeksi, nanti pelan-pelan saya akan share ya, yang lain-lainnya. Di robot ini aja, ini banyak teknik SEO-nya. Ya. Robot ini penting nggak sih? Sangat-sangat penting sekali. Google.com aja itu pakai robot. Robot.txt, ini robot di google.com. Oke ya. Tokopedia aja pakai robot. Tokopedia.com robot. Tuh, banyak ya. Di robot ini pun teknik SEO-nya banyak banget gitu ya. Nah, jadi di sitemap juga ini banyak juga ya. Nah, satu persatu kita pelajari. Online support ya, online support ya, teman-teman. Teman-teman bikin 5 sampai 10 lebih dari 2 online support ini akan sangat bagus juga buat SEO. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sini. Ya, tambah lagi online support di bawahnya ya kan. Bikin kotanya mana, nomor teleponnya beda gitu kan, sini sampai berderet ke bawah. Itu juga akan bagus untuk SEO ya, untuk memperkuat website kita. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan ini bukan berakhir hari ini aja, kita ada materi-materi yang nanti saya akan share gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa cukup ya. Kebetulan hari ini lagi nggak enak badan juga, tadi pakai jaket. Karena kebanyakan ngomong jadi keringetan, saya buka jaket ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak Kaja, ada pertanyaan? Pak Aidil? Pak Rio? Pak Putra, Ya. kalau kita pakai Google Ads kan masukin keyword ya. Ya. Itu kita samain sama keyword yang ada di yang sudah kita riset buat di konten kita, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cuman di Google Panjang keywordnya. Di Google Ads ada sedikit masalah. Google itu kan dia nyari duit, Pak. Ya. Jadi terkadang kalau jangkauannya itu terlalu sedikit, kadang kita suka ditolak. Nggak apa-apa, dimasukin aja gitu loh. Dimasukin aja, tapi saran saya itu jangan bermain Google Ads kalau budget kita pas-pasan, jangan mainin keyword-keyword yang volumenya terlalu tinggi, yang middle ke bawah aja. Iya, iya. Ya.
yang middle ke bawah aja dimainkan ya. Tapi long tail gitu nggak apa-apa ya? Iya, long tail banget di Google Ads kadang tidak bisa, Pak. Kalau sampai 6 gitu masih bisa ya? 6. Dites saja di situ ya, dites saja. Terkadang gini, ada saran baru, kan dapat query baru tuh. Iya. Dapat query baru, nah query baru itu dikembangkan. Oh iya. Jadi gini, kita misalkan di Google, saya buka dashboard dulu ya, biar. Oh, query baru tuh dikembangin nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, query baru itu biasanya ada tanda-tanda saya Ada yang cari ya? yang mana ya, punya Bapak sudah ada dapat query belum nih. Nah, ini misalkan di Google Ads ya. Ini query baru dikembangin. Ya, query baru misalkan ada paket umroh itikaf. Nah, ini dikembangin ya, biaya umroh itikaf apa dan lain-lainnya. Ini kalau kita lihat di Google Console, ini kan sebenarnya halaman yang dia indeks itu bukan kata kuncinya, kadang enggak sama. Nah, kita lihat nih. Kata kunci kita panjang, query-nya dapatnya pendek kan, Pak? Oh. Ini lihat ya, lihat di page. Oh, di page. Oh. Paket biaya umroh Harbain, biaya umroh, nah mana yang 2023 tuh. Nah, kata kunci kita yang ditemukan yang tadi banyak query 2023 itu mungkin ini. Ini, Pak. Kejawab ya apa yang saya sebut tadi, itikaf 10 hari gitu kan. Nah, query-nya dapatnya cuman itikaf. Oh. Ya, padahal yang dia mungkin ya mana ya, coba kita lihat tuh. Sepertinya sih halaman ini yang dia ambil, Pak. Iya. Ya. Ini nih. Makanya kita bikin panjang-panjang, ini beberapa query bisa ke ini gitu loh, ya. Oke. Dapat gitu ya, paham ya? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, kita dari query-query yang kita dapat, itu kita kembangkan nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, mungkin ya jika tidak ada pertanyaan lagi, ini nanti saya minta list website teman-teman semua, nanti dicek oleh tim, nanti teman-teman akan disapa oleh tim, disuruh menyiapkan, jika sudah disiapkan keywordnya, jika sudah disiap gambarnya, disetorkan ya. Nanti setelah itu, setelah itu nanti kita isi. Terus tugasnya teman-teman itu adalah bagaimana menginspeksi minimal itu sebulan 200 ya. Saya yakin teman-teman di sini ya sudah bayar berapa, ini bayarnya 750.000, lalu sudah meluangkan waktu untuk hari Minggunya yang harusnya liburan. Saya yakin ini bukan buat candaan, bukan buat hanya ngisi waktu kosong. Saya yakin teman-teman di sini berharap website umroh ini bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjadikan aset digital ya teman-teman. Jadi karena itu enggak ada sesuatu yang instan ya. Ilmu kita belajar kalau nggak dipraktekin itu percuma. Ya, jadi praktek yang sangat-sangat sederhana sekali adalah teman-teman itu mempraktekin yang ringan-ringan aja dulu ya. Kita di sini Titik Terang Kreatif itu bukan kita tidak sama ilmu SEO kita dengan mereka-mereka yang di luaran sana. Kita mengerti ilmu yang seperti itu, tapi kita juga mengerti masalah-masalah, problem-problem yang dialami oleh para pembelajar SEO, sehingga mereka pasrah di SEO. Kenapa? Karena sangat-sangat sulit ilmu yang harus dia pelajari ya. Dia harus bisa bikin artikel, dia harus bisa ini, dia harus bisa menghitung metrik-metrik apapun itu ya, yang mungkin di situ mereka mulai down. Nah, karena masalah-masalah itu kita bikin tahapan-tahapan job desk yang bisa teman-teman kerjakan yang sangat-sangat ringan sekali ya. Kalau yang udah sangat ringan sekali itu tidak dikerjakan oleh teman-teman ya, artinya masalah itu ada di teman-teman ya. Nah, mereka-mereka yang berhasil itu rata-rata itu gaptek ya. Mereka itu gaptek ya.
Oke, mungkin demikian dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, nanti sebentar lagi saya minta list websitenya teman-teman di apa namanya di grup ya. Insya Allah selagi teman-teman masih punya masih mau belajar, masih mau saya akan mentorin sampai tuntas ya. Tapi kalau enggak ya saya juga nggak bisa maksa. Ya, mungkin demikian dari saya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Satu lagi? Oke, nggak ada ya. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya selama 4 minggu berturut-turut ya. Banyak mungkin perkataan saya yang nggak berkenan atau yang berlebihan ya. Itu semata-mata karena kesalahan saya, dan tujuan saya tetap adalah satu, teman-teman sukses. Kesuksesan teman-teman, kebermanfaatan ilmu saya nanti akan balik juga ke saya dan ke teman-teman semua. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Ya. Untuk yang baru datang, ini videonya saya share, videonya saya share, mungkin nanti malam atau besok pagi ya, videonya saya share, bisa ditonton lagi. Terus ya itu nanti di grup saya coba akan cek website teman-teman satu persatu, minta tolong di list nanti ya. Thank you, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur. Waalaikumsalam.